Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Apriyadi Putra, dalam video pembelajaran Radia Education. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi. Nah, hal yang paling dekat dengan kita, kaitan dengan dinamika rotasi ini adalah pergerakan roda pada alat transportasi kita. Baik itu sepeda, motor, dan seterusnya. Nah, sebelum roda seperti sekarang ini ditemukan ya, sejarahnya zaman dahulu ada sekelompok orang yang pergi berburu di tengah hutan. Nah, kemudian mereka mendapatkan hasil buruan yang sangat banyak sehingga mereka tidak mampu membawa pulang secara manual. Akhirnya dibuat ya balok-balok kayu yang seperti ini, kemudian di atasnya diletakkan barang buruan mereka, kemudian digelindingkan sehingga mereka lebih mudah membawa tangkapan mereka atau hasil buruan mereka. Nah, dari sinilah berkembang berbagai alat transportasi yang bahkan saat ini masih kita gunakan, ya, yakni sepeda. Nah, dari sini juga memanfaatkan dinamika rotasi. Nah, selain itu, mobil yang sering kita tumpangi, yang sering kita gunakan, itu juga menggunakan gerak rotasi. Bagaimana ban-bannya berputar, bagaimana mekanisme pergerakan mesin di dalamnya berputar, itu semua memanfaatkan atau menerapkan dinamika rotasi. Sehingga dengan mobil ini kita mampu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, bahkan sekarang kita melihat pesawat terbang. Nah, pesawat terbang ini memiliki baling-baling yang berputar sangat cepat. Itu merupakan mekanisme dari dinamika rotasi. Nah, hasil dari perputaran ini menghasilkan gaya dorong yang membuat pesawat bisa terbang dengan cepat sehingga bisa mengantarkan kita dengan jarak tempuh yang sangat fantastis. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat gerak rotasi ini? Atau apa sih yang membuat terjadinya gerak rotasi? Oke, untuk itu kita akan coba ilustrasikan dengan sebuah tuas, ya. Jadi tuas ini merupakan alat yang menerapkan prinsip gerak rotasi juga ya, tetapi rotasi yang ditimbulkan tidak 360 derajat ya. Nah, tapi dengan ini kita akan coba untuk memahami apa sih sebenarnya penyebab dari gerak rotasi ini. Di sini kita berikan sebuah beban di tuas sebelah kiri ya, di tuas sebelah kiri. Nah, yang terjadi ya, tuasnya berputar ke arah kiri atau berlawan arah jarum jam. Ini menyebabkan ya terjadinya efek rotasi akibat adanya beban. Nah, kita akan selidiki lebih jauh apa sih sebenarnya ya, parameter apa sih yang menyebabkan rotasi ini. Oke, di sini ternyata ada beban yang diberikan pada lengan tuas sebelah kiri yang menyebabkan terjadinya perputaran. Nah, beban ini tidak lain memberikan gaya dorong ya. Gaya dorongnya disebabkan oleh apa? Tidak lain adalah gaya berat. Nah, jika bebannya bermassa M, maka gaya berat yang diberikan oleh beban kepada tuas adalah massa kali percepatan gravitasi bumi. Dan ini mungkin sudah dipelajari di kelas 10, bahkan di SMP ya. Nah, kesimpulannya dari sini kita bisa mengetahui bahwa penyebab gerak rotasi itu adalah gaya ya, gaya F. Kenapa ada tanda seperti ini? Ini menunjukkan bahwa gaya ya berbanding lurus terhadap efek rotasi yang ditimbulkan. Jadi ini tandanya semakin besar gaya yang kita berikan, maka efek rotasi yang ditimbulkan adalah semakin kuat. Oke, apakah cuma gaya saja? Nah, sekarang kita selidiki lebih jauh. Ya, misalkan jarak sumbu putar terhadap titik tangkap gaya itu adalah R. Ya, misalkan ya, jarak sumbu putar terhadap titik tangkap gaya adalah R. Kemudian di lengan tuas sebelah kanan kita berikan beban juga yang massanya sama. Nah, kalau massanya sama berarti gaya berat yang dialami oleh lengan tuas sebelah kiri maupun lengan tuas yang sebelah kanan sama. Kita lihat bagaimana respon dari tuas ini ya. Nah, kita letakkan di sini, tapi jarak antara sumbu putar terhadap titik tangkap gayanya lebih kecil dari R ya. Kita lihat apa yang terjadi. Ternyata tuasnya tidak bergerak sama sekali ya. Ini menunjukkan bahwa efek rotasi yang ditimbulkan oleh tuas sebelah kiri, lengan tuas sebelah kiri
memiliki efek yang lebih besar daripada efek rotasi yang ditimbulkan pada lengan tuas sebelah kanan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Tadi kan gayanya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor atau efek rotasi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor gaya saja, tetapi ada faktor lain. Kita lihat ya, kita lihat R-nya, parameter R-nya sekarang. Nah, kita buat R-nya lebih besar dari sebelumnya, tapi masih lebih kecil daripada R yang sebelah kiri. Nah, sekarang ya, jadi jarak titik porosnya, sumbu putar terhadap titik tangkap gayanya yang sebelah kanan lebih kecil daripada yang sebelah kiri. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini mampu menggerakkan tuas, tapi tetap saja yang sebelah kiri lebih besar efek rotasinya. Nah, coba sekarang kita samakan panjangnya ya. Samakan jarak antara sumbu putar terhadap titik tangkap gaya. Apa yang terjadi? Wah, yang terjadi tuas menuju keseimbangan. Nah, itu artinya ya, efek rotasi yang timbul di tuas sebelah kiri sama dengan efek rotasi di tuas sebelah kanan atau lengan tuas sebelah kanan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa selain gaya, yang menyebabkan gerak rotasi itu juga adalah jarak sumbu putar terhadap titik tangkap gaya, atau kita berikan simbol R. Semakin panjang lengan tuasnya, semakin panjang jarak titik tangkap gaya terhadap sumbu putar, maka efek rotasi yang timbul semakin besar. Nah, hal ini juga diterapkan oleh para montir ketika membuka baut. Ya, membuka baut, mereka berusaha memanjangkan lengan dari kunci yang mereka gunakan. Nah, apakah cuma F dan R saja? Nah, mari kita akan lihat selanjutnya. Nah, misalkan sekarang gayanya sama pada lengan tuas sebelah kiri dengan lengan tuas sebelah kanan. Mereka memiliki gaya yang sama. Kita berikan gaya yang sama. Sementara R-nya juga sama, ya. Jadi F-nya sama, R-nya sama. Apakah ini juga akan memberikan efek rotasi yang berbeda? Kita perhatikan. Yang pada yang sebelah kiri kita berikan sudut 90 derajat atau tegak lurus, ya. Sementara yang sebelah kanan membentuk sudut theta terhadap lengan tuas, ya. Membentuk sudut theta terhadap lengan tuas. Nah, kita lihat gayanya sama, R-nya sama, hanya yang bedanya adalah sudut, ya, sudut antara arah gaya yang kita berikan terhadap lengan tuasnya. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, ternyata lengan tuas yang sebelah kiri lebih besar efek rotasinya. Atau dengan kata lain ya, yang sudutnya 90 derajat yang tegak lurus memiliki efek rotasi lebih besar daripada yang sebelah kanan dengan sudut theta, sudut tertentu selain dari 90 derajat. Oke. Apa yang menyebabkan ini? Coba kita akan pelajari lebih jauh. Nah, misalnya coba kita perhatikan di lengan tuas sebelah kanan saja. Nah, di sini sebenarnya ya, ketika kita berikan gaya dengan arah tertentu, dengan arah atau sudut theta tertentu terhadap lengan tuasnya, ini menunjukkan bahwa selain kita memberikan gaya ke arah vertikal, ya arah vertikal, juga kita memberikan gaya ke arah horizontal. Jadi ada efeknya ke bawah, ada efeknya ke depan, gitu. Nah, sebenarnya yang menyebabkan gerak rotasi ini adalah gaya yang arahnya tegak lurus terhadap lengan tuas. Jadi ketika kita berikan gaya tegak lurus, maka ini sepenuhnya digunakan untuk membuat sistem berotasi. Ini bisa kita cari ketika kita berikan gaya F ke arah tertentu ya dengan sudut theta, maka kita bisa cari sudut F ke arah vertikal yang tegak lurus dengan mengaplikasikan trigonometri. Nah, jadi kita ingat lagi materi matematika, pelajaran matematika kaitannya dengan trigonometri. Trigonometri itu sendiri adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ini jadi kita anggap sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Nah, ini umpama kita balik, maka yang sisi miringnya F ya, F sisi miring, kemudian yang bagian depan ini kita simbolkan dengan FY. Nah, sekarang kita mau cari berapa sih FY-nya ketika kita berikan gaya F terhadap arah theta. Nah, ingat definisi sin. Sin theta itu adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan
sisi miring ya, dengan sisi miring. Nah, jadi hasilnya sin theta sama dengan Fy ya per F ya, per F. Nah, karena kita dapatkan persamaan ini dari definisi trigonometri, khususnya sin theta, maka kita akan bisa mencari Fy-nya, F vertikalnya. Fy sama dengan F kali sin theta. Jadi ini kalau kita sama-sama kalikan dengan F, ini kali F, jadi sama dengan Fy, ini kali F, jadi F sin theta. Jadilah Fy sama dengan F sin theta. Nah, oleh karenanya, gaya vertikal ya yang menyebabkan gerak rotasi ini adalah F sin theta. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa selain gaya dan jarak antar titik tangkap gaya terhadap sumbu putar yang membuat rotasi ini, juga ternyata arah gaya yang kita berikan atau nilai sin theta. Lalu pertanyaan tadi, kenapa kok yang tegak lurus lebih besar efek rotasinya ketimbang yang memiliki sudut tertentu ya selain yang tegak lurus? Karena ya nilai sin theta ini dia maksimal pada 90 derajat atau sudut yang tegak lurus. Ketika 90 derajat ya, maka nilai sinnya adalah 1 ya. Nilai sinnya 1. Nah, selain itu misalnya yang kurang dari 90 derajat atau lebih ya, yang intinya yang tidak tegak lurus, dia memiliki sin kurang dari 1, sehingga wajarlah ketika dia tegak lurus memiliki efek rotasi yang lebih besar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang menyebabkan gerak rotasi ini adalah gaya, jarak antar sumbu putar terhadap titik tangkap gaya, kemudian arah gaya yang kita berikan. Nah, dari sini penyebab rotasi juga bisa kita kenal atau diistilahkan dengan momen gaya atau torsi, dilambangkan dengan seperti ini ya, dilambangkan dengan tau seperti ini ya, lambang seperti ini. Jadi ini adalah momen gaya sama dengan F kali R kali sin theta. Dia seperti ini karena masing-masing memiliki karena masing-masing berbanding lurus gitu terhadap efek rotasi yang diberikan. Nah, secara vektornya persamaannya bisa ditulis seperti ini. Tau sama dengan F cross R. Jadi berbeda antara perkalian vektor dengan perkalian titik atau perkalian dot. Perkalian cross ini ya, cross dengan dot. Nah, ini ketika dia tegak lurus, F dan R-nya tegak lurus, ini R-nya, ini F-nya ketika dia tegak lurus, maka nilai sin theta-nya sama dengan 1. Tapi ketika dia membentuk sudut tertentu, maka nilai sin theta-nya tergantung dari sudut yang dibentuk. Ada lagi sebuah kesepakatan ya kaitan dengan arah perputaran yang ditimbulkan oleh momen gaya. Nah, sekarang kalau misalnya momen gayanya menyebabkan perputaran ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, itu kita beri tanda negatif. Sementara arah perputaran yang ditimbulkan oleh torsi yang menyebabkan perputaran ke sebelah kanan, kita beri tanda positif. Nah, ini adalah konvensi ya, tapi ada juga beberapa video pembelajaran yang terbalik ya, yang ke arah kiri diberi tanda positif, ke arah kanan diberi tanda negatif. Itu sah-sah saja ya, itu adalah hanya kesepakatan saja. Nah, tetapi pada prinsipnya berdasarkan konvensi atau kesepakatan internasional kaitan dengan perkalian vektor ini, itu mengikuti kaidah skrup. Jadi kalau skrup itu kita putar ke kanan, dia akan menancap atau masuk ke dalam, yaitu nilainya 1. Kalau kita putar ke kiri, dia akan keluar atau nilainya negatif 1. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika momen gaya yang bekerja pada sistem itu lebih dari 1, lebih dari 2, dan seterusnya. Misalnya gini, ada gaya F1 bekerja pada lawangan tuas pada sebelah kiri dengan jarak R1. Kemudian begitu juga F2 dan F3. Nah, caranya adalah kita menghitung torsi yang ditimbulkan oleh masing-masing gaya dulu. Kalau F1 menghasilkan torsi 1, yaitu negatif F1 cross R1. Kenapa seperti ini? Kenapa negatif? Karena efek yang ditimbulkan oleh gaya F1 menyebabkan tuas berputar ke arah kiri. Begitu juga dengan F2. Kita tentukan berapa torsi atau momen gaya yang disebabkan oleh F2. Karena dia ke kiri, ya menyebabkan perputaran ke kiri, maka tandanya juga negatif. Oke, yang F3. Yang F3, ya
kita tentukan juga F3 cross R3. Nah, kenapa dia ada sin theta di sini? Karena sudut yang dibentuk tidak 90 derajat. Maka kita bentuk jadi sin theta. Jadi F3 cross R3 sama dengan F3 kali R3 sin theta. Ini semata-mata kita mencari gaya yang tegak lurus, ya, yang tegak lurus terhadap ruangan tuas. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan momen gaya yang bekerja pada sistem. Jadi di sini momen gayanya, ya, resultan momen gayanya adalah tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ini tau 1, tau 2, tau 3. Kalau misalnya ada tambahan lagi, ya tinggal kita tambahkan. Ada tau 4 dan seterusnya. Jadi tergantung jumlah gaya yang bekerja pada sistem itu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini misalnya ada sebuah batang kayu homogen. Homogen ini maksudnya ya seragam gitu ya. Dengan panjang 1,5 meter. Sebagaimana pada gambar di bawah ini. Bekerja gaya F1-nya 20 Newton, F2-nya 40 Newton, F3-nya 20 Newton. Nah, jika massa batang kayu diabaikan, ya, tentukan resultan momen gaya dan arah perputaran batang kayu tersebut. Oke, kita akan coba selesaikan. Oke, pertama kita ketahui dulu, ya, F1. F1-nya 20 Newton, ya, 20 Newton. Kemudian R1-nya 0,5. Jadi RR ini adalah dihitung dari sumbu putar terhadap titik tangkap gaya yang bersangkutan. Jadi jaraknya 0,5. Nah, dari sini kita bisa menentukan momen gayanya. Momen gaya pada gaya pertama itu negatif F1 cross R1. Kenapa negatif? Karena efek rotasi yang mungkin ditimbulkan oleh F1-nya adalah membuat batang berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, jadi F1-nya 20, ya, negatif 20 kali 0,5. Ini nilai R1-nya. Sehingga menghasilkan negatif 10 Newton meter. Nah, lanjut ke F2. Kita cari momen gaya pada F2. Jadi F2-nya 40 Newton, kemudian R2-nya 0,5 meter. Nah, kita perhatikan di sini, ya, gaya yang diberikan tidak tegak lurus, tapi membentuk sudut 30 derajat. Oleh karenanya, kita mencari gaya yang tegak lurus, yaitu tidak lain adalah F2 sin theta. Jadi, persamaannya menjadi F2 kali R2 kali sin theta. Selain itu, di sini tidak memiliki tanda negatif, ya. Itu karena arah gaya yang ditimbulkan atau efek rotasi yang ditimbulkan oleh F2 ini adalah ke kanan. Ketika kita tarik ini, maka tongkatnya berputar ke kanan atau searah jarum jam. Tinggal kita masukkan angka-angkanya sekarang. F2-nya sendiri 40, R2-nya 0,5 dan sin 30, tetanya 30. Tinggal masukkan, ya, kita kalikan 40 kali 0,5 sama dengan 20. Sin 30 sendiri nilainya adalah 0,5. Ini bisa kalian lihat di tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Oke, lanjut. Hasilnya jadi 20 kali 0,5, 10 Newton meter. Nah, sekarang kita cari juga momen gaya pada F3. F3 sama dengan 20 Newton. Kemudian R3-nya 1 meter. Kenapa 1? Kita lihat saja jarak sumbu putar terhadap titik tangkap gaya. Ini 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1 meter. Oke, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Jadi persamaannya di sini kita buat tau 3 sama dengan negatif F3 kali atau cross R3. Kenapa negatif juga padahal di sebelah kanan? Coba kita angkat tuasnya, ya, kita tarik tuasnya ke atas, maka rotasi yang ditimbulkan berlawanan arah jarum jam, sehingga kita beri tanda negatif. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. F3 20, R3-nya 1. Jadi sama dengan negatif 20 Newton meter. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan seluruh momen gaya yang bekerja pada sistem. Oke, di sini karena ada 3 gaya yang bekerja, maka jumlah momen gayanya pun ada 3. Tau 1, tau 2, dan tau 3. Kita jumlahkan, tau 1-nya 10, negatif 10, tau 2-nya 10, tau 3-nya atau momen gaya 3-nya negatif 20. Tinggal kita jumlahkan, hasilnya 20 Newton meter. Jadi, resultan momen gaya yang bekerja pada batang adalah 20 Newton meter berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, itu contoh soalnya. Jadi dari materi yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa yang menyebabkan adanya gerak rotasi itu adalah gaya jaraknya terhadap titik.
jarak titik tangkap gaya terhadap sumbu putar, kemudian arah gaya yang kita berikan. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya gerak rotasi. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi bagi kalian yang sudah memahami materi ini, silakan di-share lagi ke teman-temannya agar yang lain juga bisa mengerti terkait dengan dinamika rotasi, khususnya momen gaya atau penyebab gerak rotasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.